Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas requestan dari Bang Teguh Riansyah. Minta dibahas untuk Polymesh. Polymesh. Polymesh hari ini diperdagangkan di kisaran harga 1.969 rupiah. Market slowing down, sideways flat, teman-teman. Jadi teman-teman, Polymesh ini adalah apa sih? Jadi kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah sebuah project blockchain ya yang sudah disetujui atau mendapatkan permission dari institusi teman-teman untuk menciptakan yang namanya aset yang sudah terregulasi. Ya, sifatnya aset ini bersifat seamless yang berfungsi sebagai governance token atau governance coin, kemudian juga sebagai identitas, compliance, confidentiality, and settlement sebagai alat pembayaran. Jadi native tokennya itu namanya adalah Polix ya, Polix nama tokennya, dan ini menggunakan konsensus proof of stake. Ini juga bisa untuk kompatibel dengan beberapa layanan yang mendukung decentralized apps atau DApps di setiap platform dari blockchain ini, teman-teman. Jadi blockchain ini itu merupakan salah satu blockchain yang katanya itu sudah di-approve oleh institusi. Setelah saya cari, saya nggak tahu apa maksud dari institusi tersebut. Apakah ini memang sudah diluncurkan oleh sebuah negara atau ini diluncurkan oleh sebuah lembaga, ya. Kalau kita lihat dari foundernya sih, ini ada wajah-wajah foundernya, teman-teman. Polymesh Association Core Team. Ya, ini beberapa orangnya. Ada Chris Hauser sebagai Head Strategy, Adam Dosa sebagai Head Blockchain, kemudian Grammy Moore ini sebagai Head Tokenization, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi ini profilnya kita bisa cross check satu persatu sih. Dia mungkin di Twitter ya, kita akan coba untuk lihat Chris Hauser ini siapa teman-teman. Ini Twitternya. Apakah dia tentara? Kita nggak tahu ya. Ya sepertinya ini orang yang punya pengaruh lah bisa dibilang ya. Dari keaktifan Twitter, mereka nggak terlalu banyak aktif sih kalau kita lihat. Terakhir kali dia nge-tweet itu di Juli 2023. Ya, ini nge-tweet anaknya nih, teman-teman. Jadi dari Chris Hauser itu kurang aktif di sosial media. Kita cari yang lebih muda mungkin ya. Yang kayaknya, ini Grammy Moore. Kita akan coba lihat dia di Twitter, apakah dia cukup aktif atau enggak, teman-teman. Karena yang namanya project kan itu butuh yang namanya apa ya? Butuh yang namanya engagement dari orang lain. Kalau orang lain melihat, wah sosial media kita nggak menarik nih, nggak sering ngepost. Ya gimana orang yakin kalau kita bener-bener develop projectnya. Nah kalau dari Grammy Moore ini kita bisa lihat nih teman-teman, mereka atau orang ini ya cukup aktif dalam dalam hal di Twitter, cukup aktif. Dan dia bikin dia olahraga golf ya. Oke, tidak berhubungan sama projectnya teman-teman. SBF going to jail. Ini dia ada nge-tweet nih kemarin soal masalah dari SBF yang masuk penjara ya dan lain sebagainya. Ya itu sih teman-teman. Jadi karena ini projectnya ada hubungan sama Polymesh, kita sih expect ya. Mereka di belakang layar itu kayak lagi coding atau lagi apa. Oh kita lagi ngerjain ini nih gitu. Jadi kayak kayak sharing hal-hal seperti itu ya teman-teman. Tapi kayaknya saya berekspektasi terlalu tinggi nih teman-teman. Jarang sekali untuk Grammy Moore ini kelihatan membahas soal project Polymesh yang mereka bikin ya. Pastinya mereka harus lebih aktif lagi nih teman-teman. Jadi ini platform apa namanya, websitenya dari Polymesh Network, teman-teman bisa akses langsung ya, polymesh.network. Di sini ada beberapa anjuran yang dilakukan, yaitu untuk memiliki wallet daripada project ini. Bisa di-download walletnya, Polymesh Wallet Extension di Google Chrome ya. Itu bisa di-download, kemudian kita bisa melakukan become verify atau menjadi akun yang diverifikasi untuk investor yang mungkin berminat untuk menyimpan koin dari Polymesh ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini beberapa fungsi dari tokennya ya, sebagai token tata kelola, sebagai keamanan jaringan, teman-teman. Kemudian juga ada sebagai compliance.
Terus juga ada confidentiality. Ini sebagai modal untuk kepercayaan. Kalau proyeknya memang benar-benar ada, proyeknya aman dan juga di-manage dengan baik. Kemudian bisa sebagai alat transaksi juga. Jadi itu beberapa fungsi daripada koin ini ya. Mereka juga ada nge-tweet nih, bukan nge-tweet sih, tapi bikin website ya teman-teman. Di websitenya ditulis the evolution of tokenization technology and its impact on institutional adoption. Jadi dia ngasih contoh nih, aku agak tertarik ya, dia ngasih contoh soal real world use case teman-teman. Ini contoh nih teman-teman. Jadi BNB Paribas ini adalah salah satu perusahaan hedge fund atau manajer investasi. Dia juga perbankan. Jadi sektor bisnisnya adalah di bidang finansial. Jadi dia ngasih contoh nih, gimana kalau BNP Paribas itu bisa aja memasukkan yang namanya tokenization. Jadi bisa ditokenisasi produk-produk layanan digital aset yang mereka punya ya, aset foundry mereka. Dan BNP Paribas salah satu yang menjadi institusi terbesar teman-teman. Dan gimana sih cara terjemahinnya? Kita cek dia di sini. Nah, ini kita bisa translate ya teman-teman. Misalnya nih BNP Paribas telah menguji standar dari ERC 1400 ketika raksasa energi EDF menerbitkan obligasi tokenisasi melalui platform aset digital BNP Paribas Asset Foundry ya. Keberhasilan upaya ini memimpin BNP Paribas dan lembaga keuangan besar lainnya untuk mengeksplorasi tokenisasi lebih dalam dan terutama blockchain yang dibuat khusus untuk aset yang diatur seperti Polymesh. Jadi ini bukan berarti BNP Paribas mengadopsi Polymesh, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Dan menurut mereka itu sangat realistis kalau misalkan dari institusi sendiri itu tertarik untuk melakukan tokenisasi terhadap produk-produk keuangan mereka, apakah sahamkah atau mungkin obligasi dan lain sebagainya. Dan ini bisa disupport oleh jaringan dari Polymesh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mereka ingin mencari yang namanya dukungan daripada para pebisnis, perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi yang namanya dunia blockchain. Jadi kayak gitu. Kalau kita lihat dari Twitter resminya untuk Polymesh sendiri, ya mereka aktif, tapi secara engagement mereka nggak banyak ya, hanya 1.000 orang yang lihat. Jumlah pengikutnya 10.200, nggak terlalu gede juga, tapi semoga ini memang benar-benar real ya, bukan follower bayaran atau follower yang ya tiba-tiba banyak karena airdrop teman-teman. Dan ini acara yang mereka bikin dan tidak terlalu banyak juga yang melihat sih, 600 sekian orang aja yang memantau proyek ini. Tapi kalau secara transaksi ini per 2 Agustus kemarin mereka udah cukup banyak melakukan transaksi ya. Bahkan di bridge-nya aja sudah sekitar 755 juta transaksi, teman-teman. Ya itu sih teman-teman dari Polynex sendiri. Dia juga ngasih hadiah staking yang cukup gede ya returnnya, yaitu sekitar 21,5% sebagai rewardnya. Dan sudah sebanyak 400 juta Polymex yang di staking. Jadi ini datanya per 2 Agustus kemarin. Jadi bisa dibilang banyak orang juga yang melakukan staking di project ini. Ini adalah subscan mereka atau explorer mereka. Kelihatan transaksi di sini kita akan lihat dari bulanan itu terus mengalami penurunan, teman-teman. Banyak transaksi yang masih terjadi di blockchain-nya ya, teman-teman. Tapi secara overall jangka panjang dia sepertinya mengalami penurunan dari harga serta volumenya juga nggak terlalu gede sih untuk transaksinya. Kalau kita lihat dari supply yang beredar, 47% itu ada di staking, which is artinya investor banyak yang melakukan staking ya. Sementara 49% lainnya itu beredar di market, itu mungkin di exchange atau disimpan di berbagai wallet. Holder mereka sekitar 3.780 teman-teman, dengan inflasi yang cukup tinggi sekitar 10%. Kita akan lihat dari harganya gimana. Polymesh overall dia sideways aja di range kisaran 0,2 dolar sampai dengan 0,1 dolar. Sejak keruntuhan FTX yang ini ya, dia mencapai level bottom di kisaran 0,1 dolar. Kemudian sempat rebound nih naik sampai kisaran 0,3 tapi kembali nyungsep di Juni kemarin, teman-teman.
dan mulai sedikit recover ke harga sekarang yaitu di kisaran 0,12. Untuk pergerakan sih saya rasa masih sideways dan volume perdagangan kecil, smart money juga nggak terlalu tertarik. Dilihat dari supportnya ada di kisaran 0,1. Let's say kalau harganya menyentuh level tersebut maka akan ada potensial dia kembali mantul teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat untuk mengadopsi proyek ini bisa cari level-level yang cukup aman lah buat melakukan akumulasi. Saya rasa sih likuidasinya nggak terlalu banyak ya. Kita lihat pasarnya, dia ada di Binance, Gate.io, Huobi Global, Crypto.com, Bit, Favo, dan lain sebagainya. Ya itu sih likuidasi nggak terlalu banyak, pergerakan tokennya atau koinnya juga cenderung sideways aja. Market masih belum bergairah teman-teman. Jadi mungkin gitu aja deh buat pembahasan dari Polymesh. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.